YNG apa kabarnya? Wah baru cewek-cewek aja. YNG apa kabarnya? Luar biasa. Wah boleh kasih tepuk tangan teman-teman, keren banget hari ini. Yes, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas sukacita yang Kau berikan Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau berikan dalam setiap kami. Dan kami siap untuk memuji-Mu lebih dahsyat lagi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh dahsyat. Kami memuji-Mu lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan itu kebanggaan setiap kita. Amin. Yes, ini kita akan belajar lagu baru. Boleh diiringi? Jadi lagunya ini menceritakan betapa kita sungguh bangga punya Tuhan. Nah, aku punya request buat teman-teman semua di sini. Ketika kita menyebut nama Yesus, tangannya boleh dikepal, kemudian diangkat. Yesus, gitu, oke? Coba ya, Yesus gitu ya. 1, 2, 3, Yesus. Yes. Dan lagunya seperti ini. Ku bebas di dalam-Mu, bersorak. Siap-siap. Yesus, kebanggaanku. Ku bebas di dalam-Mu, bersorak memuji-Mu. Yesus, kebanggaanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Here we go. Hey. Berikan mataku, Kau ubah duniaku, denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalam-Mu, lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandang-Mu, kehadiran-Mu selalu, bangkitkan seluruh hidupku. Are you ready? Ku bebas di dalam-Mu, bersorak memusaka. Yesus, kebanggaanku. Ku benar di dalam-Mu, bersorak, sorakan. Yesus, kebanggaanku. YNG mana suaranya? Kau cerahkan mataku, kau ubah duniaku, denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalam-Mu, lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandang-Mu, kehadiran-Mu selalu, bangkitkan seluruh. Are you ready? 1, 2, 3. Bebas di dalam-Mu, bersorak, sorakan. Yesus, kebanggaanku. Ku
presence lives in me. Your presence, my energy. Your presence is changing me. Your presence, my energy. Your presence lives in me. Your presence, my energy. Your presence changing me. Come on, guitar. Hey, come on, Andre. Woo! Kevin. Hey, everybody, come on, your hands up. Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, bersorak syariat Yesus, kebanggaanku. Bilang ke sebelah kanan kirimu, Yesusku sungguh mulia. Amin. Yeah, let's go. Hey, Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. amin. Katakan amin. Mari bersama-sama kita melompat buat Tuhan kita. 1, 2, 3, go. Wow, wow, yeah. Bersama-sama katakan wow. Terangku yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Katakan hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada dan kau ciptakan, karya-Mu semuanya. Come on. Sungguh tiada caranya. Mulia namamu. Sama-sama katakan yang kuat. Hidupku bersama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada dan kau ciptakan, semuanya lompat buat Tuhan. Come on. Sungguh tiada caranya. Come on, come on. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Bersama-sama tepuk tangan atas kepala kita semua. Hey, hey, hey. Bersama katakan, to God be the glory. For until He is done. Whoa, whoa. To God be
Mari sama-sama kita satukan hati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu nama yang menyelamatkan. Ada satu nama yang menjamin hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Yesus yang memegang segala yang ada dalam hidup kami. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Kita katakan, You were the word at the beginning. One with God the Lord Most High. The hidden glory created, now revealed in you are. Come on, what a beautiful name it is. The name of Jesus Christ mine. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. Who could separate us? Katakan, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ mine. Come on, katakan, what a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah Yesus. Death could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God. Mari bersama-sama bagi berdiri, katakan, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. Come on. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name. Ada satu nama yang menyelamatkan. Dengan iman katakan, there is power in the name of Jesus. There is power
in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Come on. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Bersama-sama dengan iman, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. 'Cause there is power in the name of Jesus. 'Cause there is power in the name of Jesus. 'Cause there is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. You have no rival, 'cause you have no equal, now and forever. Hadiratmu turun, 'cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name. Oh God, dengan iman bersama-sama kita katakan, 'cause you have no rival, 'cause you have no equal, now and forever, God, you reign. 'Cause you have the kingdom, yours is the glory, yours is the name, oh powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Sorakan haleluya 1, 2, 3. Lebih keras lagi haleluya. Paling keras haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang tidak bisa dikalahkan. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang terlalu ajaib, Engkau Tuhan yang sangat dahsyat, Engkau powerful, Engkau luar biasa, dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami gak pernah ditinggalkan, kami gak pernah dibiarkan. Engkau Tuhan yang selalu mempromosi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu membuat kami maju, bertumbuh, berkembang, dan memuliakan Engkau lagi. Engkau Tuhan yang selalu mengisi kehidupan kami dengan begitu banyak mujizat-Mu, dengan begitu banyak kesaksian, dengan keajaiban Tuhan. Engkau Tuhan yang mengisi, memenuhi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pengurapan-Mu. Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena Engkau hebat. Kami ada hari ini karena Engkau gak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu gak pernah berubah buat kami. Kebaikan-Mu gak pernah berubah buat kami Tuhan. Engkau setia. Engkau setia Tuhan. Dan kesetiaan-Mu itu yang menopang kami. Kesetiaan-Mu yang membuat kami kuat hari ini. Kesetiaan-Mu yang membuat kami terus berharap kepada-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjutkan kebaikan-Mu, lanjutkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu, berkati kami. Pengurapan-Mu yang mengajar kami. Sehingga kami kenal Engkau lebih daripada sebelumnya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. We welcome you in this place. In Jesus name, dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua bersuka cita dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Halo, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Wow, kayaknya saya ada di Surabaya deh ini. Iya, WL-nya. Mana WL-nya tadi? Itu, saya kenal WL-nya, saya kenal itu yang di dancer yang suka foto-foto, ya, saya kenal juga keluarga ini. Si kecil juga, wow, luar biasa. Apa kabar semua? Apa kabar semuanya? Iya, berdiri dong. Kalau luar biasa berdiri dong. Kasih tos gini, tosnya jangan gini, tosnya gini. Kamu luar biasa, kamu keren. Ayo keluar, keluar. Keluar sampai semua orang dapat blessingnya. Wow, keren. Udah semuanya udah dapat gini? Udah kena dapat gininya belum? Belum? Udah kenal namanya? Udah kenal namanya? Nah, yang paling kecil tuh namanya siapa tuh? Nah, ayo, keluar dari kursi. Saya nggak akan mulai sebelum sudah keluar kenal namanya siapa. Ngapain ibadah nggak kenal? Tanya dong namanya siapa. Nah, tuh. Wow, gitu dong. Iya, datang sendiri pulang sendiri. Nggak kenal siapa-siapa. Ya. Oke, udah kenal namanya? Sudah? Sudah benar. Kalau bisa jawab 3 nama yang orang yang dikenal di ruangan ini, 3 nama yang saya tunjuk, dapat 50.000. Cie, udah siap? Are you ready? Siapa yang mau ditanya duluan nih? Nah loh, siapa yang mau ditanya duluan? Gersom mana Gersom? Iya. Mau tanya sekarang apa nanti aja ya? Nanti lupa. Ya. Sapa. Nah itu yang main gitar kan? Iya, oke. Ini yang kecil ini siapa namanya? Shh, diam. Yang kecil nih, nah tuh. Yang lihat tuh, nggak tahu. Nggak tahu, ya. Dari tau lihat ya. Yang WL tadi siapa namanya? Loh, nggak tahu. Jadi main di sama-sama pelayanan di sini nggak tahu namanya. Oh my goodness, oke. Ya deh silakan duduk, ya wah. Halo abang. Iya, saya kenal dia di Jambi deh. Ya, masih kecil ya. Umur berapa di Jambi ya? Nah umur 6 tuh, umur 6 di Jambi loh. Sekarang umur 19. Pacarnya mana? Wajib ya, kalau pacaran bawa pacarnya ke sini. Setuju? Dikenalin sama Pak Gembala itu. Ya, iya dong. Ya, beranak cuculah dan penuhilah YHS Jakarta. Oke, saya kepingin kita baca sama-sama. Ini ayat yang keren karena saya mau bahas tentang figur ini. Ya, Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Nanti habis itu kita masuk di ini. Ayub 19, kalau di Surabaya ada teriak-teriaknya tuh. Kalau kita baca ayat, ada nggak? Kalau kita ngomong tentang Ayub 19, dibuka di Bible. Saya belum masuk di PPT. Buka di Bible-nya, Ayub 19 ayat yang ke-4. Nah kan belum ada nyuman gini aja. Ayat. Kalau saya ngomong ayat langsung gitu ya. Ya, oke ya. Ayub 19 ayat yang ke-4. Nah, gitu dong. Tadi mana Selin? Ya, kalau ngomong Yesus, pokoknya kalau saya ngomong Yesus mesti gimana? Gitu, ya. Bikin budaya yang baru gitu loh. YHS Jakarta kan keren. Oke, Ayub 19 ayat yang ke-4 baca. 1, 2, 3. Dan masa ini sih ayatnya? Yang benar ini, Ayub 19 ayat yang ke? Benar ya? Oh kayaknya saya salah deh. Coba saya bukain, tolong. Handphone saya di dalam. Bukan itu punyanya dia. Ya.
Wah, oke. Tadi saya baca kok yang ini ya. Bentar. Ada kesalahan ini. Bentar ya. Oh, bukan 19, 29. Sorry. Kurang 10. Ya, makanya nggak dapet 100. Ayub 29 ayat yang keempat. Oke, baca. Woo! Lo belum teriaknya. Ayub 29 ayat yang keempat. Oh, saya di sini aja. Oke, 1, 2, 3. Seperti aku pada ketika keakraban dengan Elohim ada di dalam, lagi baca, 1, 2, 3. Seperti aku pada hari-hari di masa mudaku, ketika keakraban dengan Elohim ada di dalam. Oke, Ayub ini orang yang muda, orang yang diberkati. Kalau saudara baca di Ayub 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu menulis tentang semua kekayaannya Ayub. Siapa yang punya cita-cita jadi orang yang kaya? Kok malu-malu ya? Kok malu-malu ya? Nggak mau kaya? Ya udah, yang nggak mau kaya angkat tangan. Nah kan nggak ngangkat tangan juga. Ya, orang yang makmur di dalam Tuhan. Asik. Oh, yang main gitar nggak mau makmur? Oke. Yang diberkati dalam Tuhan. Oke. Nah, ayat ini ngomong kayak gini, seperti aku pada hari-hari di masa, bukan masa tua. Jadi waktu dia masanya di mana dia masih benar-benar strong. Orang yang sangat powerful, orang yang sangat kuat, ya. Bukan cuman kuat, tapi dia kalau baca di salinan yang lain itu terjemahan yang lain ngomongnya gini, di masa dia produktif. Kapan di masa produktif? Usia produktif kapan? Iya, masa muda. Jadi bahasa Inggrisnya malah ngomong in my harvest time. Wah, jadi waktu dia lagi ngumpulkan kekuatan, waktu dia lagi ngumpulkan berkas-berkasnya, waktu dia lagi mengumpulkan potensi-potensinya, ayat ini ngomong apa? Pada waktu itu dia akrab dengan Tuhan. Bukan cari teman. Bukan cari teman. Bukan asal bergaul, tapi dia akrab sama Tuhan. Di mana? Di kemah. Kemah itu ngomong tentang rumah. Di tempat dia, di privasinya dia, di tempat dia tinggal. Nah pertanyaannya gini, kita sudah sering berakrab-akrab dengan Tuhan enggak? Di masa muda. Atau kita lebih akrab dengan Mobile Legend? Atau kita lebih akrab dengan teman? Atau kita lebih akrab dengan Pik 2? Saya tadi malam ke Pik 2. Jauh banget. Untung saya bilang, jangan terus-terus ke sana. Soalnya bensinnya udah mau habis. Kalau ke sana nggak ada SPBU, saya dorong mobilnya dong. Apa yang jadi keakraban kita? Kita ini lagi akrab sama siapa ini? Yoel itu adalah generasi di akhir zaman, salah satu generasi di akhir zaman yang akrab dengan Tuhan. Daud itu bisa ngalahin Goliat karena dia akrab sama Tuhan. Coba kita review deh hari-hari kita, ya, dalam masa-masa produktif. Ada orang-orang yang bisa hidup tanpa Tuhan, senang hidup tanpa Tuhan. Hidup sendiri, jalan sendiri, mikir sendiri, ya mau kemana sendiri bebas. Merdeka itu bukan tentang kita bebas ngawur. Merdeka itu tentang kita bebas yang bertanggung jawab. Bukan seperti anak kecil yang dikontrol terus, dikendalikan terus. Anak kecil kan harus gini, nggak boleh ini, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai dia bisa dikasih tanggung jawab. Baru dia bisa hidup dengan merdeka. Selama kita nggak bisa hidup merdeka, nggak bisa dikasih tanggung jawab, kita nggak akan pernah hidup merdeka. Halo, kenapa ada peraturan di jalan? Kenapa ada peraturan di rumah? Kenapa ada anak muda biasanya nggak suka dengan peraturan? Apa yang membuat saudara bisa keluar dari peraturan, melampaui peraturan? Jadi hidup bukan karena peraturan-peraturan. Enggak. Coba Max,
Maju dong. Maju. Iya sini, maju ke sini dong, masuk ke sono. Sini nih, di situ. Situ. Oke. Nah, sekarang yang merah putih maju. Nah, sini, berdua, sini, ngadap ke sono. Oke, sini. Nah, di Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Loh, nggak ada suaranya. Matius 11 ayat yang ke-28, tolong dibuka. Habis ini mereka ngasih contoh ya, ilustrasinya. Matius 11 ayat 28. Udah? Mana nih? Udah teriak lagi dong. 1, 2, 3. Belum keluar. Teriak lagi dong. 1, 2, 3. Oh, biar cepet tuh. Belum? Iya, Matius 11. Loh, Ayub lagi. Matius 11 ayat 28. Oke, baca. 1, 2, 3. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat dan aku akan memberi perhentian. Terus 29, baca lagi. 29. Lanjut. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku sebab dan mendapatkan apa? Kelegaan. Belajarnya sama siapa? Sama siapa? Sama Yesus. Terus ayat 30. 1, 2, 3. Karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Coba baca ayat 31. 31. Ada? Oh, habis ya? Oh, enggak ada 31 ya? Oke. Karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Oke, ini Yesus. Ini kita. Jadi kalau kita sama-sama mikul beban, sebenarnya yang mikul beban itu siapa? Oke, yang mikul ini. Coba sama-sama bungkuk. Nah, oke, sama-sama bungkuk. Oke, kalau di sini ditaruh beban, lebih ringan yang mana? Bebannya lebih ringan yang mana? Lebih ringan ini dong. Makanya Yesus bilang apa? Bebanku pun ringan. Kenapa? Karena ada ini. Kalau nggak ada ini mikul sendiri, berat. Nggak usah berat-berat. Ini deh, kantong persembahan. Oke, taruh di sini. Dipegang di sini, Mike. Dipegang, kantong ini pegang. Enteng ya? Enteng banget ya? Oke, kalau gitu terus 40 tahun? Enteng nggak? Enggak, padahal dia ringan banget gitu loh. Enteng. Tapi kenapa? Karena kita mikulnya sendiri. Masalah dipikul sendiri. Beban dipikul sendiri. Berat ya, capek ya? Baru gini aja udah tengeng kan gitu. Baru 40 menit ya udah capek semua. Habis ini minta dipijat mamanya tuh. Ya kan? Tapi kalau ini, beban ini dipikul sama ini, dia kebagian apa? Kebagian apanya? Itu bilang apa? Kuku itu nyaman dan bebanku pun, dia dapat nyamannya, dia dapat ringannya. Kenapa? Karena sesungguhnya, sebenarnya beban itu bukan kita yang mikul. Tapi beban itu dia yang mikul. Yesus yang mikul. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Nah, Ayub itu lagi belajar tentang bagaimana dia bisa kenal Tuhan. Nah tuh, ada malaikat telepon. Halo? Iya. Pulang jam berapa? Habis ini makan di mana? Jangan lupa yang khotbah diajak makan. Nah, Ayub itu lagi belajar. Belajar apa? Belajar untuk dia kenal Tuhan. Kalau kenal sama dia ini kembar. Pernah lihat kembarannya enggak? Mana kembarannya? Lah, kok dia di sini kembarannya pulang? Siapa yang suruh pulang? Kenapa disuruh pulang? Hah? Lah memangnya dia enggak ada kerjaan? Ini hari Minggu. Tanggal merah. Apa karena terlalu merdeka? Jadi kita mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, kenal nggak sama dia? Atau lebih kenal kembarannya? Siapa yang lebih kenal sama
Ini siapa nih? Yang satunya siapa? Oke, lebih kenal sama dia atau yang Hanjaya? Lebih akrab sama ini atau sama yang satunya? Lebih akrab yang ini ya? Selin lebih kenal sama ini? Lebih baik mana? Lebih suka neraktir yang mana? Dua-duanya? Ini dong. Iya. Habis ini ditraktir lagi. Gini loh, kalau kita tuh kenal sama orang, itu biasanya kayak gini. Oke ya, thank you ya. Bener ya? Nggak terlalu berbelat-belit, nggak terlalu pakai ribet. Kalau udah kenal, oke ya bro. Nah kalau sudah sama Tuhan, kenal, bukan berarti terus kita nggak hormat sama Tuhan. Enggak ya. Bukan berarti terus kita nggak respect sama Tuhan. Enggak. Maksudnya gini, nggak terlalu ribet sama Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara punya masalah, ada masalah nggak? Banyak nggak? Hari gini banyak masalah. Kenapa disimpan terus bro? Halo? Banyak masalah? Ya ampun, banyak masalah? Banyak masalah? Ya ampun. Banyak masalah? Ibu yang cantik? Punya 4 anak, 5 anak? Berapa anaknya? 4 tuh. 1 anak 1 masalah. Atau 1 anak 1 berkat. 1 anak 1 sukacita. Jadi sukacitanya banyak. Berkatnya banyak tuh. Padahal masing-masing kan bikin pusing. Yang ini maunya gini, yang ini maunya gini, yang ini maunya gini. Tapi kan jadi berkat buat hidup kita. Nah seringkali gini loh, ada masalah disimpan sendiri. Ngapain? Emangnya pastor nggak punya masalah? Banyak. Bayangkan kalau JHS Jakarta ini masalahnya 100. Kalau regional itu berapa gereja selain JHS Jakarta? 14 gereja. Tinggal dikalikan aja berapa masalahnya. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Serahkanlah khawatirmu, masalahmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Sebab dia yang pelihara kamu. Nah ngapain? Disimpan masalahnya. Yesusnya keren katanya gini-gini. Tapi masalahnya? Halo. Padahal ayat ini bilang apa? Nyaman dan ringan. Jadi kapan dong kita belajar sama Yesus? Ayat sebelumnya bilang apa? Ayat 28 bilang apa bro? Ayat 28. Datang sama Tuhan. Kamu yang lelah, kamu yang punya masalah, kamu yang berbeban berat, dan aku akan memberi. Iya. Lah saudara dipikir terus nggak ada jalan keluarnya. Udah dipikir, masalahnya masih mengendap seminggu, nggak ada jalan keluarnya kan? Terus kenapa dipikir? Kenapa nggak diserahin sama Tuhan? Seringkali kita ini sok-sokan loh. Lebih hebat dari Tuhan. Lebih ngerti dari Tuhan. Padahal kita ini banyak nggak ngertinya. Banyak nggak tahunya daripada Tuhan. Tapi kita ini sok-sok tahu. Kita mau jadi seperti Tuhan. Mau menyelesaikan masalah. Padahal kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya Tuhan ngomong apa? Datang, kamu yang berbeban berat, yang punya masalah, aku akan memberi. Bukan menambah beban masalahmu. Aku akan membuat kamu nyaman dan masalahmu jadi ringan, hidupmu jadi ringan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang keren. Percaya Yesus bukan cuma di gereja. Percaya Yesus itu setiap hari. Setuju katakan amin. Ayat 29 ngomong apa? Ya, pikulah kuku bukan kukmu. Atasmu dan belajarlah dari, belajar dari Yesus. Makanya Ayub itu di Ayub 29 ayat yang keempat, waktu dia masih muda dia belajar sama Tuhan. Enggak cukup jadi orang pintar. Pintar itu cuman kayak gini loh. Pintar itu ya. Oh orang itu pintar.
Dia cuman masukin semua informasi yang disebut dengan pengetahuan. Coba dengar. Orang pinter itu hanya memasukkan semua informasi yang disebut pengetahuan di dalam pikirannya. Contoh, dia pinter kalau dia memasukkan semua informasi tentang membersihkan. Semua jenis yang termasuk membersihkan dimasukkan ke dalam pikirannya sehingga dia punya pengetahuan dari kata membersihkan. Jadi kalau ditanya tentang bisa nggak kamu membersihkan ruangan? Bisa. Gampang. Dan dia bisa menjelaskan itu. Bisa nggak kamu membersihkan ini? Bisa. Semua yang disebut dengan kategori membersihkan, dia bisa dan dia tahu jawabannya. Kenapa? Karena semua informasi, semua pengetahuan tentang membersihkan, dia udah punya. Coba kalau ditanya dengan yang lain. Dia nggak bisa jawab. Karena dia hanya punya pengetahuan itu. Makanya kenapa saya bilang, nggak cukup jadi orang pintar. Ngomong sama sebelahnya, nggak cukup pintar. Ya. Nggak cukup lulus. Banyak yang lolos. Karena saingannya orang pintar. Coba bayangkan 100 orang lulus, 100 orang pintar saingannya sama saudara. Nggak cukup jadi orang pintar. Halo, setuju nggak? Harus jadi orang cerdas. Cerdas ini atasnya orang pintar. Kalau orang pintar itu cuma masukkan pengetahuan, kategori tertentu masuk ke dalam diri, dalam pikiran kita bisa jawabnya itu. Tapi kalau orang cerdas, enggak. Dia bisa jawab semua. Karena dia belajar bukan tentang satu kategori. Tapi dia belajar tentang banyak hal, bukan tentang pengetahuan saja. Tetapi bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berkomunitas, bagaimana dia melihat sebuah pengalaman. Dia belajar bukan hanya tentang satu yang disebut dengan knowledge, pengetahuan. Tapi dia belajar tentang banyak hal, bagaimana membangun hubungan, bagaimana saya ngomong, bagaimana persepsi orang kita bisa ngerti, bagaimana bisa ngerti, bagaimana kita bisa paham, bagaimana kita bisa sadar. Jadi nggak cukup jadi orang pintar. Pikiran kita ini cuma pikiran kategori. Miskin, kaya, kalau nggak miskin nggak kaya, kalau nggak kaya miskin. Emangnya cuma ada 2 jenis orang di dunia, miskin dan kaya? Enggak dong. Ada jenis orang-orang yang lain kan? Ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh. Ada orang lagi yang tinggi, ada orang yang rendah. Benar ya? Ada orang yang malas, ada orang yang rajin. Dan banyak sekali jenis orang. Dan saudara bisa temukan itu di Amsal. Bagaimana menghadapi orang bebal, bagaimana menghadapi orang bodoh, bagaimana saudara nggak malas, bagaimana saudara bisa jadi orang yang rajin, bagaimana jadi orang yang takut akan Tuhan, bagaimana jadi orang yang begini. Semua itu tertulis dalam Amsal dan kita bisa belajar banyak di situ. Jadi bukan cuma tentang knowledge. Tapi bagaimana saudara menghargai, bagaimana saudara dihargai, bagaimana saudara menghormati, bagaimana saudara dihormati. Bagaimana saudara hidup. Nah itu orang cerdas kayak gitu. Cukup nggak jadi orang cerdas? Naik lagi dong. Jadi apa? Jadi orang yang kreatif. Pernah lihat atraksi-atraksi nggak? Saudara kasih applause nggak? Ada atraksi yang keren. Kenapa? Kreatif. Biasanya dia cuma jalan biasa, tapi dia bisa jalan sambil loncat-loncat, sambil bawa apa, sambil bikin atraksi apa. Jadi sesuatu yang nggak umum gitu, sesuatu yang kreatif. Nah Tuhan kita ini kreatif. Jadi kadang-kadang Tuhan itu bisa buat sesuatu yang kita nggak pernah, loh kok bisa gini ya? Loh kok bisa gini ya? Kok Tuhan bisa buat gini ya? Karena Tuhan itu kreatif. Saudara nggak akan mungkin pakai baju merah putih kalau nggak ada orang kreatif. TV, cuman dulu, zaman dulu ya, siapa zamannya Pak? Zaman dulu TV-nya kita black and white. Nggak ada TV berwarna. Begitu muncul TV berwarna, wow keren banget. Sekarang muncul banyak stasiun TV. Dulu cuma 1. Tapi karena ada orang yang kreatif akhirnya jadi banyak.
Ngomong sama sebelahnya. Kreatif bro. Sis. Amin. Wanita itu kreatif loh. Kenapa kreatif? Rambutnya aja bisa diapa-apain. Rambutnya. Warnanya bisa diwarnain macam-macam. Biru, ungu, merah, pink, hijau, segala macam. Ya kan? Bisa. Bener enggak? Iya kan? Kalau ke salon, wah seperti mohawk bisa juga. Seperti burung merak bisa juga gitu loh. Macam-macam, warnanya macam-macam. Modelnya juga macam-macam. Kreatif. Bisa enggak kira-kira menundukkan wanita? Bisa enggak? Ada TikToknya bilang enggak bisa, susah. Kenapa? Tuhan kasih alis aja dicukur alisnya. Dibikin alis baru. Wah, susah enggak? Susah ngadepin wanita ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ini semua. Pakai ini. Makanya cowok-cowok, jadilah cowok yang tajir. Setuju? Amin. Iya dong. Gak bisa kan kita ngomong gini, sayang, aku sayang sama kamu. Tiap hari makan cinta. Tinggal di gubuk yang sederhana. Mau? Enggak mau. Bapak-bapak yang punya anak mau enggak anaknya dibegituin? Pergi ke laut aja kan gitu. Enggak bisa, dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai. Makanya kenapa Ayub itu ngomong gini, di masa mudaku, di masa aku produktif, di masa aku bisa jaya, di masa aku jadi orang hebat, di masa aku jadi orang kaya, aku akrab sama Tuhan. Ini keren, orang ini keren. Dan sudah tahu Ayub itu kitab yang paling tua di dalam Bible. Jadi bukan kitab Kejadian loh yang paling tua. Ayub ini kitab paling tua karena ditulis tentang binatang purba. Nah, binatang yang pertama yang diciptakan Tuhan itu ada di kitab Ayub. Dan Ayub ini bisa tahu. Ini loh. Terus ilmu tentang perbintangan itu ditulis sama Ayub. Semua cara Tuhan berbicara itu ditulis sama Ayub. Tentang langit, tentang musim, semua ditulis sama Ayub. Seorang ini keren banget gitu loh. Bukan cuma dia punya knowledge tentang semesta. Bukan cuma dia punya pengetahuan tentang bagaimana jadi produktif dan kaya. Jadi orang yang hebat di bumi. Kalau mungkin dibilang ya, zaman itu Ayub ini tuan tanah. Orang yang disegani pada masanya. Kenapa? Karena dia punya rahasia. Rahasianya apa? Di masa muda dia bergaul karib sama Tuhan. Sama yang punya dunia, sama yang punya surga. Makanya dia kenal dengan semua yang ada di dalam dunia. Dia tahu tentang semua yang ada di surga. Dia tahu gitu loh. Nah kita butuh bukan cuma pengetahuan yang di bumi. Kita ini butuh pengetahuan tentang Tuhan. Kalau Salomo tadi ngomong tentang wisdom, tentang hikmat. Kalau Salomo itu ngomong kayak gini, orang yang berhikmat di bumi. Dia ngomong kayak gini, manusia itu hidup di bawah matahari. Pernah baca kalimatnya Salomo? Salomo ngomongnya kayak gini, manusia itu selalu memikirkan hidupnya di bawah matahari. Tapi Salomo pesan, jangan cuma mikir hidupmu tentang yang di bawah matahari. Karena kamu nanti hidup di atas matahari. Di bawah matahari semuanya, semuanya ada masa kedaluarsanya di bawah matahari. Gitu. Manusia bisa mati, rumah bisa hancur, perlu direnovasi lagi, kendaraan juga bisa rusak. Semua yang di bawah matahari ini ada masa kedaluarsanya. Tapi hidup di atas matahari itu kekal dari tahun, dari masa, dari generasi, dari keturunan, dari abad ke abad. So, Ayub itu ngajarin sesuatu kepada kita di masa muda. Saya suka sama Max. Max ini meskipun kecil gini, dia suka tanya, Yahweh itu apa sih? Siapa sih? Ini anak kecil nih. Dia suka tanya firman Tuhan kalau saya ke Surabaya. Ini gimana, Pastor? Kalau ini apa maksudnya, Pastor? Dan yang ditanya itu tentang bukan cuma hal-hal yang jasmani loh.
tetapi hal-hal yang rohani, yang spiritual. Saudara, ini bukan makhluk jasmani saja, kita ini makhluk spiritual. Halo? Kita ini makhluk ini nggak bisa mati, saudara dan saya itu. Jadi kalau ada film-film manusia nggak bisa mati, manusia yang mortal, mortal atau immortal ya? Immortal, nggak bisa mati, manusia yang kekal, abadi, ya itu dia. Kita itu seperti itu. Jadi rohmu nggak pernah bisa mati, karena udah diciptakan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita ini manusia baru di dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini hidup dalam kehidupannya Kristus. Nah nanti kita nggak pakai tubuh ini men. Tubuh ini diganti dengan tubuh yang baru. Tubuh yang tinggal di sorga. Tubuh ini nggak bisa dipakai di sorga. Kita pakai tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Pakai tubuhnya Yesus, sama seperti tubuhnya Yesus. Bisa dipegang? Bisa. Bisa lapar? Bisa. Kepingin makan? Bisa. Tapi nggak hidup karena makanan. Bisa tembus tembok? Bisa. Bisa ada dalam ruangan? Bisa. Seperti tubuhnya Filipus. Filipus itu pernah baptis orang, terus tiba-tiba dia keluar dari air, ada di Asdod. Padahal jaraknya 78 kilo. Dia di sini, tiba-tiba ada di sana. Jadi di bumi ini banyak orang-orang super. Filipus, Henok, jalan sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, tiba-tiba Henok gak ada. Nah sekarang ada di mana dia? Belum balik-balik sampai sekarang. Keren ya? Keren banget gitu loh. Petrus bisa jalan, ini Pastor Petrus. Petrus, dia bisa jalan di atas air. Jadi gini loh, banyak di dalam Bible kita itu yang memperlihatkan bahwa kita ini orang-orang yang di atas rata-rata. Bukan orang biasa, tapi manusia rohani. Itu yang disebut dengan Paulus. Paulus ngomong gini, the spiritual man, the man of God. Kita ini the man of God. So kalau kita ngalami dapat sesuatu yang besar dari Tuhan, gak usah heran. Dia Tuhan yang besar. Jadi mimpikan hal-hal yang besar dengan Tuhan. Katakan amin. Mimpikan hal-hal yang besar, yang super dengan Tuhan. Yang hebat dengan Tuhan. Karena Bapak kita ini yang punya semesta, yang punya surga. Dia super. Kalau di Ibrani bilang kayak gini, kita punya imam besar yang melintasi segala langit. Segala langit. Gatot kaca, di mana langitnya? Superman, langitnya ada di mana? Cuma di langit-langit tertentu. Tapi dia imam besar agung yang sudah melintasi segala langit. So kita ini manusia yang diberkati Tuhan. Gunakan waktu karena waktu gak akan pernah kembali. Setuju katakan amin. Saya tahun ini sudah umur 40 Pastor Petrus. Wah 40. Anak-anak saya sudah semakin besar. Jadi kalau ngelihat anak-anak semakin besar orang bilang gak kerasa ya. Ya kerasa. Bayar sekolahnya, bayar ininya, bayar itunya. Memelihara mereka, kerasa. Tuh Selin kenal sama anak saya. Di Malang. Kerasa. Dulu mereka SOT Kids. Sekarang mereka udah remaja-remaja, udah besar. Tiba-tiba udah menikahkan anaknya. Padahal dulu digendong-gendong, disayang-sayang, iya kan? Tahu-tahu ya harus pergi dari rumah, membangun keluarga sendiri. Waktu ini jalan terus. Tapi Ayub, dia ngasih satu poin. Baca lagi ayat 29, Ayub 29, ayat yang keempat. Ayub 29 ayat yang keempat. Seperti aku pada hari-hari, di mana? Bukan cuma sehari loh, tapi pada hari-harinya, di masa mudaku. Ketika apa? Keakraban dengan Elohim ada di dalam kemah. Hari ini belajar tentang keakraban. Nanti kalau ketemu saya, sama saya lagi, lebih akrab dari hari ini. Sama Tuhan. Amin. Yang untung bukan saya. Saya cuma membagi aja.
Yang untung Tuhan. Yang untung saudara sendiri. Yang untung Tuhan. Karena apa? Apa yang Tuhan punya, yang ada di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam keinginan Tuhan, dalam rencananya, dalam kehendaknya. Semua itu Tuhan itu mau ngasih tahu, ini loh Dea, buat kamu. Ini lo punya kamu. Zelin, ini lo punya kamu. Gersom, ini lo punya kamu. Max, ini lo punya kamu. Pastor Petrus, ini lo punya kamu. Richie, ini lo punya kamu. So kita belajarnya di mana? Kita belajar private sama Tuhan. Belajar banyak hal sama Tuhan. Nggak rugi. Sanjaya, ini lo punya kamu. Nggak rugi. Kita belajar sama Tuhan. Karena apa? Nyaman, ringan. Yesus yang lemah lembut, dia akan ngajarin kita banyak hal. Ya. Dia akan bukakan, dia akan perlihatkan, dia akan tunjukkan, dia akan beritahu banyak hal. Tuhan ngomong rahasia. Ada satu ayat di dalam Bible, saya lupa di mana, tapi kalimatnya kayak gini. Tuhan itu ngomong hal yang paling rahasia sama sahabatnya. Jadi kalau Ayub ini ada di dalam kemah dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, jadi sahabat Tuhan, Tuhan itu bisa ngomong sama sahabatnya. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Abraham juga disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Enggak semua orang jadi sahabatnya Tuhan. Tapi kalau kita bergaul sama Tuhan di dalam kemah, kita jadi sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan akan ngomong rahasianya sama saudara. Get ready guys. Are you ready? Saya mau cerita anak saya ya. Saya kesini nih sebenarnya mau ngantar anak saya pulang ke Sydney. Dia liburan 1 bulan di Indonesia dan dia mau kembali lagi ke sana. Dan dia liburan sama teman-teman malam, ini hari Minggu ya. Nanti malam jam 12, jam 11, jam 23.55 itu dia nanti kembali dari Jakarta langsung ke Sydney. So saya ngelihat dia gini loh saudara. Dia umur 19 tahun selesai di SMA, dia berangkat ke Sydney. Dan saya ngomong sama dia kayak gini, semua cita-citamu, semua keinginanmu, semua kerinduanmu, semua kemauanmu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan papi mami, di tangan Tuhan. Dan Tuhanmu itu besar. Tuhan yang bawa kamu. Papi mamimu ini terbatas. Enggak punya apa-apa. Papi mami cuma punya Tuhan. Dan kita doa, sampai akhirnya dia berangkat, dan waktu dia injak kaki di sana, beberapa waktu kemudian dia ngomong kayak gini, Mami, Papi, yang buat Caca ada di Australia itu Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Dan dia ngomong, di umur 20, dia udah pegang uang 100 juta yang pertama. 100 juta yang pertama dia pegang di tangannya dia, di umur 20. Sekarang dia umur 22, jalan. Saya nggak tahu lagi dia pegang uang berapa ratus juta di tangannya. Tapi dia cerita sama kami, dia udah pegang uang 100 juta di umur 20. Dan dia punya mimpi ini, dia punya mimpi ini, dia punya mimpi ini, dia punya mimpi ini. Waktu awal dia kerja, kuliah sambil kerja, dia kerja, semua dikerjain sama dia. Semua jenis pekerjaan dikerjakan sama dia. Dan sudah tahu sekarang umur 22, 3 tahun lebih sejak dia pergi ke sana. Dan Tuhan itu Tuhan yang memegang janjinya. Janji Tuhan gak pernah berubah. Tuhan yang pegang janjinya. Nah Tuhan ini, salah satu janji Tuhan adalah Tuhan itu suka mempromosi. Katakan sama-sama, promosi, 1, 2, 3. Promosi, 1, 2, 3. Angkat tangan saudara, Tuhan promosi hidup saya. Lebih keras lagi, Tuhan promosi hidup saya. Dalam beberapa waktu, saya ngelihat dia itu kerja, sekolah, bagi waktu, dia belajar, dia kerja lagi. Dia bilang, kerja bagai kuda katanya, belajar bagai kerbau. Dia sampai buat kayak gitu. Jadi dia maksudnya itu dalam kesendirian dia di luar negeri,
nggak ada kita, nggak ada orang tua. Tapi dia belajar untuk dia produktif. Nah nanti dia pulang, dia udah dapat promosi lagi. Jadi dia kerja di satu waralaba gitu yang cukup terkenal di sana. Dan satu hari omsetnya 1 miliar. One day. Omset perusahaan itu, bukan anak saya, perusahaan itu. Dan dia kerja di sebuah gedung di sana, gedung waralaba, yang 5 lantai. Dan manajernya ngomong sama dia, kamu balik dari Indonesia, balik ke Sydney, dan kamu pegang gedung ini. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan kamu jadi manajernya di situ. Umur 23 tahun. Tuhan itu keren. Katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi saya kaget waktu Selin tadi bilang, kalau kita sebut nama Yesus, Yesus. Keren. Dia keren. Dia keren. Kalau dia bisa tunjukkan satu hal yang keren, dia bisa tunjukkan lagi hal yang keren berikutnya. Dia bisa tunjukkan lagi hal yang keren lagi berikutnya. Masalahnya gini, percaya enggak? Siapa yang percaya sama Tuhan? Ya. Orang percaya sama Tuhan, biasa. Oke? Orang yang percaya sama Tuhan itu, biasa. Terus yang luar biasanya apa dong, Pastor? Yang luar biasa adalah dipercaya sama Tuhan. Hidup, semua orang hidup. Semua orang percaya sama Tuhan, tapi enggak semua orang hidupnya dipercaya sama Tuhan. Kamu pegang ini, kamu jadi ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Banyak raja di Israel, Tuhan percaya sama Daud. Betul ya? Banyak nabi di Israel. Tuhan hanya percaya sama siapa? Samuel, Nabi Nathan, nabi-nabi tertentu. Banyak muncul orang-orang hebat. Tapi Tuhan percaya sama 1, 2 orang. Di generasi ini berdoa saudara, supaya Tuhan percaya sama saudara. Promosi berikutnya Tuhan berikan di tangan kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan itu kalau saya simpulkan dia punya 3 ini. Yang paling utama dari yang Tuhan punya. 1, dia itu provider. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Yang kedua, He is the protector. Tuhan yang memproteksi kita, melindungi kita. Yang ketiga, He is the promoter. Tuhan yang mempromosi kehidupan kita. Ayub disebut sebagai orang yang paling kaya di sebelah timur. Disebut semua kekayaannya, asetnya. Orang paling kaya ini Ayub. Tapi begitu habis, Ayub ini enggak jauh sama Tuhan. Betul ya? Dia tetap sama Tuhan, tetap sama Tuhan, tetap sama Tuhan, tetap sama Tuhan. Akhirnya di Ayub 42 itu ngomongnya kayak gini, Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Sudah tahu dipulihkan berapa? Double portion. Tuhan itu suka menyediakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan suka melindungi lebih daripada apa yang kita takutkan. Dan Tuhan mempromosi kehidupan kita lebih daripada apa yang kita bayangkan. Dia keren. Katakan amin. Ayo kita berdiri sama-sama. Putuskan hari ini, buat keputusanmu hari ini, untuk saudara bisa akrab, karib sama Tuhan. Karena Holy Spirit, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kalau di perjanjian lama, Roh Kudus itu keluar masuk, hinggap-hinggap. Tapi kalau di dalam anugerah, masa anugerah ini, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Amin. 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 F.
Yuk buka tangan saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lagi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara sendiri katakan. Angkat tanganmu, segenap hatimu katakan, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Siapa namanya? Yesus. Ayo katakan. Yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Segenap hatimu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhanmu, Tuhan yang melindungi engkau dengan sempurna, Tuhan yang mempromosi engkau, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memajukan hidupmu, Tuhan yang pegang hidupmu. Janjinya gak pernah berubah. Apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidupmu, itu yang akan digenapi, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Pegang janji Tuhan, percayai janji Tuhan. Jadilah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau pikirkan, dari apa yang kau minta, dari apa yang kau doakan. Dia sanggup, kuasanya terlalu hebat. Dia dahsyat, dia ajaib. Dia hebat dalam hidupmu. Dia akan membuat hal-hal yang baru, hal-hal yang keren lagi dalam hidupmu. Angkat tanganmu.
Tuhan, Bapakku, segala sesuatu yang diperlukan oleh anak-anak-Mu untuk mereka mengalami pencapaian-pencapaian yang besar. Segala sesuatu yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini yang mengangkat tangan, sehingga mereka boleh mengalami kemajuan-kemajuan, peningkatan-peningkatan, pertumbuhan-pertumbuhan, perkembangan-perkembangan. Mereka alami banyak hal yang besar dengan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka perlukan dalam hidup mereka, Bapa, Engkau lipat gandakan, Engkau limpahi, Engkau curahkan, berlipat-lipat, bertambah-tambah. Double portion, double portion, double portion, double portion, double portion, double portion, double portion. Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi Tuhan. Semua yang diperlukan dalam kehidupan mereka, Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan yang dia punya, sesuai dengan kemuliaan, dengan harga diri yang dia punya, dengan martabat Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau dipenuhi, engkau dicukupkan, engkau dibuat limpah, engkau diberkati. Engkau jadi semakin sekeren seperti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Engkau akan menjadi sehebat seperti apa yang ada dalam rencana Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang yang ternama, terkenal, yang diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan. Menjadi kesaksian, memuliakan Tuhan. Seperti apa yang dibayangkan Tuhan tentang hidupmu. Seperti apa yang diinginkan Tuhan tentang hidupmu. Seperti apa yang dikehendaki Tuhan tentang hidupmu. Itu sedang digenapi, sedang terjadi. Dan engkau sedang berjalan dari satu promosi kepada promosi yang lebih hebat. Dari peningkatan yang satu kepada peningkatan yang lebih besar. In Jesus name, dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua kuasa yang paling hebat di surga turun memberkati kehidupanmu. Memungkinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Dia yang belah laut, dia yang teduhkan badai, dia yang pegang hidupmu. Dia Yesus Tuhan. Yang keren, yang dapat engkau andalkan. Dia Yesus yang mempercayai engkau untuk alami, untuk jadi saksi, untuk jadi hebat seperti apa yang Tuhan pikirkan tentang engkau. Blessing, more blessing. In Jesus name, dalam Kristus Yesus Tuhan. Doa ini dijawab, katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Teman-teman boleh duduk. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami untuk memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan kami percaya Engkau yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati ibadah hari ini bisa lambaikan tangannya. Katakan yes. Mari bersama-sama kita bagi berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabariku. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja aganku. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan semuanya lompat buat Tuhan kita. Come on, 1, 2, 3. Ajaib Tuhan, anugerah perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, yang tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Semuanya ya. Kau Raja. Bersama-sama
Yesus kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama tepuk tangan atas kepala kita. Hey. Oh, 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 ah, come on. Hey. Hey, 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 hey. Yang percaya Yesus kita ajaib, katakan yes. Katakan yes. Semuanya jump, jump, jump. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber, kau sumber. Come on, layak berkuasa memerintah. Yesus kaulah ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta samanya. Yesus kaulah Raja mulia. Kamu katakan Raja mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, siapa yang hari ini bersuka cita diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Yes, kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, kita akan berdoa, mengucap syukur Tuhan, betapa kami bersyukur buat seluruh kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Tuhan, minggu demi minggu, kami akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat tahun rahmat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat Tuhan hal-hal hebat, spektakuler, yang keren itu terjadi di sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan bukan hanya berjalan di dalam minggu ini, tapi bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah kami dengar, gak pernah timbul di dalam hati kami, semua sanggup Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau akan berjalan dengan gagah perkasa bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sekarang teman-teman semua bisa angkat kedua tanganmu, biar berkat dari Bapa Yahweh, dari perantaran kuat kuasa Roh Kudus, dengan di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati, menaungi, memulihkan, menyertai, memproteksi, memprofet segala yang engkau perlukan. Shalom atas pekerjaanmu, shalom atas keluargamu, shalom atas setiap keturunanmu, shalom atas apapun semua yang kau kerjakan. Pasti Tuhan Yesus buat berhasil. Yang sudah menerima berkat, yang pulang menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Happy Sunday, Yesus sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah samanya. Yesus kaulah Raja mulia. Wow, Raja mulia.